Sang CEO hanya ingin pergi ke perusahaan saingan, menjadi seorang mata-mata, namun malah diculik oleh perusahaan saingan. CEO wanita langsung menikah denganku. Menjadi mata-mata, sambil menikahi musuh bebuyutanku. Menikah, sang CEO mengira dia hanya menikahi seorang wanita kaya biasa, tapi tak disangka lawannya justru wanita berwibawa dan berkuasa. Ternyata gadis itu baru saja kembali bekerja di perusahaan. Namun asistennya memberitahunya, istri barunya karena video ini dinilai oleh netizen sebagai CEO wanita paling keren. Bahkan harga saham perusahaan juga ikut naik. CEO mendengar kata-kata itu dan sedikit menghargainya. Triknya bagus. Sambil membentuk citra dirinya sendiri, mendorong pertumbuhan Meitai. Apakah Anda mengatakan ini sengaja? Pengawasan gedung Meitai tidak sembarangan mengungkapkan. Tapi CEO mulai khawatir lagi, karena perusahaan pesaing begitu kuat. Sebagai kakek yang menjabat sebagai ketua direksi, sekali lagi dia merasa marah. Namun pada saat itu kakeknya masuk dengan senyum lebar. Anak cucu yang baik tidak akan melakukan apa-apa tanpa hiburan. Aku ingin kamu menikahi wanita ini. Ternyata kakek selalu memiliki cinta yang tak tercapai untuk Xie Guang. Itu nenek dari gadis itu. Dia sangat menyukai Xie Guang, gadis yang mirip sekali dengannya. Maka dia meminta CEO untuk benar-benar menikahi gadis itu dan membawanya pulang sebagai menantu. Dan mengatakan bahwa dia sudah mengajukan permintaan pernikahan kepada keluarga Jiang tempat gadis itu tinggal. Mengajukan permintaan pernikahan. Asisten mendengar kata-kata itu dan hendak memberitahu kakek. Sang presiden sudah menikah dengan gadis itu. Tetapi sang presiden melarangnya, karena dia tidak ingin terlalu cepat terbongkar identitas Pangeran Mahkota Mingda. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Pangeran Mahkota Mingda Grup Mingda, gadis itu seharusnya lebih menyukai dia yang tidak memiliki apa-apa. Dan kenyataannya memang seperti yang diduga oleh sang presiden. Ketika mengetahui kakeknya meminta dirinya untuk menikah dengan Pangeran Mahkota Mingda, gadis itu segera menentangnya, lalu memberitahu keluarganya bahwa dia sudah menikah, dan itu akan terjadi besok, membawa suami baru pulang. Setelah itu, dia mengabaikan pertanyaan orang tuanya, langsung pergi. Namun siapa sangka, keesokan harinya ketika suami baru datang, dia malah mengenakan pakaian montir. Namun pada saat itu gadis itu tidak peduli begitu banyak. Dengan tergesa-gesa, dia menarik pria itu masuk, dan dengan sembarangan memakaikan cincin pernikahan, merapikan sedikit, kemudian membawa orang itu duduk di ruang tamu. Perkenalkanlah, di mana kekasihku? Namaku Ming Xin. Kamu yang berpakaian, kamu seorang mekanik. Bukan, saya masih seorang penjaga keamanan, pengantar makanan, koki. Kakek melihat cucunya menikah dengan pria seperti ini. Menikah dengan seorang pria yang tidak berguna, membuatnya marah sampai besok pagi. Langsung pergi untuk bercerai. Pangeran dari grup Mingda tidak tahu seberapa jauh lebih baik dari pria ini. Gadis itu sangat marah, mengklaim bahwa dia suka seperti ini. Kemudian menarik direktur yang pucat, memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi tidur dengan suami barunya. Pergi tidur ke atas. Kakek segera melihat keadaan, meminta orang tua gadis itu untuk pergi menghentikannya. Tanpa diketahui bahwa gadis itu hanya berpura-pura. Sebenarnya dia berencana untuk membuat direktur tidur di lantai. Namun mendengar ketukan pintu dari orang tua. Cepat naik, orang tuaku pasti tidak tahu. Aku menikah pura-pura. Cepat, tentu saja. Mohon, kamu, Melo. Tolonglah, kakek moyang, kamu cepat naik. Baiklah. Berikan padaku, cepat. Kamu melihat apa? Masih belum cepat-cepat buka pintu. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Bisa melakukan apa? Tentu saja melakukan hal-hal yang suami istri lakukan. Aku katakan padamu, aku membiarkan kamu dengan pria ini. Pisahkan tempat tidur untukku. Bagaimana bisa begitu? Suami istri harus bersama. Tentu saja harus tidur di satu tempat tidur. Aku tidak mengizinkan. Di sini kalian tidak boleh sama sekali. Melakukan apa? Senyum. Perilaku suami istri. Saya memilih untuk tidak melakukannya. Kamu turun. Tidak. Aku ingin tidur bersama priaku. Aku akan tidur denganmu. Setelah Ibu Jiang selesai berbicara, dia langsung melompat ke tempat tidur. Berencana untuk melakukannya sendiri. Membubarkan pasangan muda yang lengket ini. Ayah Jiang tepuk tangan dan memberi semangat di sampingnya. Bos benar-benar tidak bisa menahan. Ibu mertua ini serangan yang kuat. Segera meyakinkan gadis tersebut. Dengarkan dulu orang tua untuk tidur di kamar terpisah. Gadis itu merasa sudah cukup berpura-pura. Maka dia mengangkat pantatnya. Dengan mudah dia mendorong ibunya untuk nyaman. Lalu dia pura-pura enggan. Dan berpisah dengan pria itu. Dia pikir dia sudah melakukan sejauh ini. Dia berharap orang tua tidak akan memaksa dia untuk perjodohan lagi. Namun siapa sangka, tidak beberapa hari kemudian, kakeknya membekukan semua kata sandi transaksinya, mengancamnya untuk perjodohan dengan Pangeran Mingda. Sementara itu, CEO
juga menerima pemberitahuan dari kakeknya. Memberitahunya bahwa malam ini diatur perjodohan dengan gadis itu. CEO memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Setelah beberapa hari berinteraksi, CEO juga menemukan bahwa meskipun gadis itu mudah terbakar dan berbahaya, namun kepribadiannya jujur dan menggemaskan. Itu tipe yang dia sukai. Dia sangat menantikan perjodohan dengan gadis itu. Tanpa dia ketahui, gadis itu sudah lebih dulu tiba di lokasi perjodohan, dan salah mengira seorang pria biasa. Sebagai Pangeran Mingda, nama keluarga saya adalah Ming. Apakah ini pangeran mahkota? Ini jelas seorang kaisar agung. Bagaimana dengan posisi kita? Waktu adalah uang. Singkat kata, saya tahu kamu seperti ini. Dia memiliki kemampuan bisnis. Tapi, jika ingin masuk ke keluarga Ming saya harus melepaskan semua nama palsu ini. Keluarga, itulah yang membuat seorang wanita sukses sejati di tempat kerja. Kesuksesan saya adalah hasil dari kemampuanmu. Yang terbaik untuk direfleksikan. Baiklah. Sungguh membuat saya terkejut. Sekarang saya mendapat bonus bulanan 50 juta, 2 pembantu, 1 sopir. Setelah menikah, kamu harus memberikan 2 kali lipat. Keluarga Ming tidak seharusnya kekurangan ini. Sudahlah, lebih jujur. Jadi kamu ingin kejujuran. Saya menyukainya. Maaf ya. Maaf. Ini adalah suami saya. Bukan kamu. Kamu di restoran suami kamu. Tempat kerja. Kencan buta. Ya, itu adalah urusan kita. Orang biasa yang tidak bersalah dipaksa untuk makan makanan anjing. Dengan marah, dia melangkah kecil dan melarikan diri. Tuan Ming, dia salah mengira pria itu. Kamu salah mengira. Pengetahuan Pangeran Ming hanya ini. Dan dia langsung ketakutan. CEO sedang berencana untuk mengungkapkan identitasnya, tapi malah melihat kakeknya. Dia tidak bisa membiarkan kakeknya mengungkapkan rahasianya. Karena mengungkapkan diri sendiri, perlakuan yang berbeda dengan terungkap secara tidak sengaja. Jadi dia berbohong bahwa dia memiliki urusan. Dan lari. Keesokan harinya, dia memerintahkan asistennya untuk mengatur sebuah pesta malam, dan mengklaim bahwa dia akan tampil pertama kali sebagai Pangeran Ming, dan tampil pertama kali di depan umum, dan sebagai Pangeran Mingda, mengundang gadis itu untuk datang. Apakah Anda benar-benar akan mengungkapkan identitas Anda? Tidakkah Anda takut? Nyonya akan marah besar jika tahu Anda adalah CEO Mingda, dan kemudian akan marah besar. Aku akan menghajarmu lagi. Saya pikir, saya akan mempekerjakan beberapa pengawal tambahan untuk malam besok. Kukira, memang ada kemungkinan seperti itu. Namun, menjadi suami Kang Meiluo juga tidak buruk. Namun, begitu dia tiba di tempat pesta malam, dia dihalangi oleh kakak perempuan itu. Dia datang untuk menghentikan gadis itu bertemu dengan Pangeran Mingda. Hanya Pangeran Mingda baru pantas untuk adik perempuan sendiri. Biarkan CEO pergi sejauh mungkin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah ditangkap oleh gadis itu. Jiang Meiluo, kamu wanita jahat. Biarkan aku pergi. Kamu bilang begitu tentang suamiku. Apakah saya akan marah? Sekarang kamu harus minta maaf padanya. Kalau tidak, aku akan mencabut semua rambutmu. Maaf, adik ipar. Aku minta maaf. Maafkan aku, adik ipar. Kalian berdua cepat datang membantu saya. Cari rambut di lantai. Jika dia berbicara kasar lagi, jangan pedulikan wajahku. Aku tidak peduli dengan hal ini. Masuklah. Ada apa? Kulit kepala terasa tegang. Ayo pergi. Kamu mencari siapa? Pangeran Mingda. Itu hari bertemu denganmu di restoran. Pria gemuk yang kencan buta. Saya salah dikenali. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Ditemukan. Sialan kebetulan. Bertemu dengan gadis itu lagi. Penderitaan psikologis yang mengerikan. Tidak hanya dipaksa memberi makan anjing lagi, juga diejek oleh gadis itu. Dengan posisi dan identitasmu, apa yang kamu inginkan dari seorang wanita? Jika kamu punya apa-apa, hobi yang tidak bisa dijelaskan, tidak baik memisahkan pasangan yang sebenarnya. Lagi main-main dengan urusan asmara kan? Tolong lepaskan aku. Nenek moyang. Aku benar-benar tidak tertarik pada pasangan yang menyebalkan. Tidak ada minat. Bukan kamu yang bicara dengan kakekku. Sangat puas denganku. Mau melanjutkan hubungan? Aku bukan pecandu rasa sakit. Apakah kalian salah mengenal orang? Nenek moyang. Pangeran Mingda. Saya juga berpikir demikian. Tapi namaku Ming. Prasasti terukir. Maaf. Cepat bawa aku pergi. Apakah ada rokok? Aku tidak merokok. Kadang-kadang. Benar-benar ingin begitu saja. Mengisap satu batang. Kamu siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya?
Dia tidak datang untuk kencan buta dengan saya. Mengapa dia mengatakan ingin berkembang dengan saya? Mungkin dia pergi. Dia, Ketua Lama Mingda,